Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Raihan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal jawab tentang rekonsiliasi koreksi fiskal. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke soal pertama. Merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Nah, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang terjadi karena laba menurut fiskal bertambah. Contohnya, menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, premi akuntansi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dui guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada koreksi fiskal negatif. Yang ini terjadi karena laba menurut fiskal berkurang. Contohnya adalah penghasilan hadiah atau undian dari transaksi saham ataupun penghasilan dari transaksi pengalihan harta. Nah, soal nomor 2 adalah intinya jelaskan pengertian dari perbedaan beda tetap dan beda waktu. Dan berikan contohnya. Ini bisa dilihat soalnya. Beda tetap ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal. Ini karena adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Nah, contoh beda tetap ada pertama, hibah yang tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, beda waktu adalah merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer atau sementara. Ini berarti secara keseluruhan, beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Contoh beda waktu ini adalah selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, lalu ada penyisihan kerugian piutang, dan ada penyisihan kerugian persediaan. Nah, soal nomor 3, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Nah, ini menurut saya tidak perlu membuat pembukuan ganda. Cukup satu saja yang sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan. Ini kalau saya yang buat laporan keuangan itu, saya akan membuat halaman khusus sebagai perbandingan antara laporan keuangan komersial dan fiskal dengan rincian yang jelas, dengan harapan pemegang saham dan fiskus paham. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 4 yang soal terakhir. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah data laporan keuangan komersial PT Berkah. Nah, ada keterangan tambahan. Lalu ada pertanyaannya adalah, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Untuk contoh soal yang tadi sudah dibuatkan dalam tabel rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2019 yang terdiri dari keterangan, terus, pencatatan menurut akuntansi,
koreksi fiskal positif dan negatif, pencatatan menurut fiskal atau perpajakan, dan keterangan undang-undang. Yang pertama diketahui penjualan, termasuk penjualan ke investasi menurut pencatatan akuntansi dicatat sebesar 1.250.000. Karena penjualan diakui oleh perpajakan, maka pencatatan menurut fiskal atau perpajakan juga sama, sebesar 1.250.000. Untuk persediaan awal 1 Januari dicatat sebesar 200.000. Menurut fiskal juga sama, 200.000 rupiah. Untuk pembelian juga sama, sebesar 1 juta menurut akuntansi dan fiskal. Lalu untuk persediaan pada 31 Desember 2019 sama-sama 720.000 rupiah antara akuntansi dan fiskal. Nah, lalu kita hitung HPP-nya atau harga pokok penjualan, yakni persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir atau pada tanggal 31 Desember 2019. Totalnya didapat 480.000 rupiah. Dan maka total penghasilan bruto usahanya sebesar 770.000 rupiah. Nah, total penghasilan bruto ini didapat dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, maka masing-masing dapat segini angkanya. Selanjutnya ada beban usaha atau operasional. Kita masuk yang pertama, ada gaji atau beban gaji yang dicatat menurut akuntansi sebesar 55.000 rupiah. Karena beban gaji diakui oleh perpajakan sebagai beban, maka tidak dilakukan koreksi, maka sama-sama 55.000 rupiah. Untuk tunjangan transport karyawan juga begitu, tidak ada koreksi, sebesar 45.000 rupiah menurut akuntansi maupun fiskal. Begitu juga dengan beban makan kantor sebesar 6.000 rupiah. Nah, untuk beban pengobatan ditanggung perusahaan. Pencatatan menurut akuntansi sebesar 20.000. Di sini dilakukan koreksi fiskal positif. Karena beban pengobatan ditanggung perusahaan itu tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Itu masuk di koreksi fiskal positif. Jadi pencatatannya menurut istilahnya sebesar 0 karena telah dilakukan penghapusan. Selanjutnya beban training karyawan tidak ada dilakukan koreksi, sama-sama 15.000. Begitu juga dengan beban sanksi administrasi pajak. Beban sanksi administrasi pajak sebelumnya ada beban seragam karyawan sama-sama 12.000 rupiah. Nah, untuk beban sanksi administrasi pajak ini menurut akuntansi sebesar 10.000 karena tidak diakui sebagai beban menurut perpajakan, maka dilakukan koreksi fiskal positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Maka saldonya dijadikan 0. Nah, selanjutnya ada beban bunga pinjaman. Sama-sama diakui beban oleh akuntansi maupun fiskal, maka jadi sama-sama saldo 7.000. Lalu untuk cadangan penghapusan piutang dicatat menurut akuntansi sebesar 5.000. Karena perpajakan tidak mengakui cadangan penghapusan piutang, maka dilakukan koreksi fiskal
positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Makanya saldonya dijadikan 0. Untuk beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Menurut akuntansi sebesar 10.000 dan karena tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan, maka dilakukan koreksi fiskal positif. Menurut SE 27 garing PJ.22 garing 1986. Jadi pencatatan di fiskal atau perpajakan sebesar 0. Untuk beban listrik dan telepon kantor sama-sama diakui oleh beban, maka saldo 24.000. Untuk BBB dan biaya materai sebesar 3.000. Nah, soalnya penyusutan aset tetap. Nah, di sini pencatatan menurut akuntansi sebesar 40.000 dan dilakukan koreksi positif sebesar 5.000. Dan pencatatan menurut perpajakan atau fiskal sebesar 35.000 sesuai pasal 11 Undang-Undang PPH. Kenapa menurut fiskal 35.000 dan ada koreksi sebesar 5.000? Ini karena ada pemberitahuan tambahan. Karena bangunan permanen dan yang harga belinya 400.000 dan bangunan untuk kelompok 1 harga belinya sebesar 60 juta. Dan untuk bangunan permanen ini umur ekonomisnya selama 20 tahun. Karena 400 juta belinya, maka 400 juta dibagi dengan 20 tahun sama dengan 20 juta per tahun. Sedangkan untuk jenis aset kelompok 1 umur ekonomisnya selama 4 tahun karena menggunakan metode garis lurus. Maka 60 juta harga beli dibagi dengan 4 tahun, arti 15 juta per tahun. Dan total penyusutannya, yaitu penyusutan bangunan permanen, sebesar 20 juta. Dengan penyusutan untuk jenis aset kelompok 1 sebesar 15 juta, yang sama dengan 35 juta. Jadi pencatatan yang dicatat menurut perpajakan itu sebesar 35 juta atau 35.000 di sini di sini tulis 35.000. Yang selisihnya ada 5.000. Selanjutnya premi asuransi kebakaran pabrik sama-sama diakui beban yaitu 10.000. Nah, untuk bantuan untuk panitia HUT Republik Indonesia ini tidak diakui beban menurut fiskal menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, maka saldonya 0. Begitu juga sumbangan ke panti asuhan Amelia tidak diakui beban, maka saldonya sama jadikan 0 menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Untuk total beban usaha, ini beban total usaha. Jumlah dari beban operasional sebesar 275.000 menurut akuntansi dan sebesar 212.000 menurut perpajakan atau fiskal. Untuk penghasilan neto dari usaha yaitu total penghasilan usaha bruto dikurangi dengan total beban usaha sebesar 400, maka jadi 495.000. Sedangkan untuk total pencatatan menurut perpajakan sebesar 558.000. Nah, di sini ada keterangan penghasilan dari luar usaha. Selanjutnya, dari penghasilan dari luar usaha. Ada sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPH. Di sini ada keterangan setelah dipotong PPH sebesar 9 juta atau 9.800. 9.800 ini didapat dari hasil potong PPH. Sedangkan yang akan ditaruh di laporan keuangan fiskal, ini sewa yang sebelum dipotong.
Artinya sewa yang sebelum dipotong PPh itu sebesar 10.000 dan mendapatkan potongan itu sebesar 2% atas sewa dan penghasilan lain. Sehubungan dengan harta jadi didapat potongan 2%. Hasilnya 9.800 menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kemudian keuntungan selisih kurs. Keuntungan ini menurut pencatatan akuntansi sebesar Rp5.000. Dan menurut pencatatan fiskal sama-sama 5.000. Berikutnya penerimaan kembali PBB yang dibebankan sama-sama 5.000. Sama-sama diakui beban. Nah, untuk jasa giro Bank Semesta. Untuk penghasilan jasa giro atau penghasilan Jadi di sini dilakukan koreksi negatif sebesar 2.000. Kenapa negatif? Karena pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh untuk penghasilan jasa giro atau penghasilan lainnya itu masuk pada koreksi fiskal negatif sebesar 2.000. Di sini karena angkanya 2.000 maka sama dikoreksi negatif 2.000, saldonya 0 menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang berikutnya penghasilan bunga deposito sebesar 1.000 dan masuk koreksi fiskal negatif sebesar 1.000 sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nah, terakhir, laba neto penjualan dari Malaysia sama-sama 200.000, tidak ada koreksi negatif maupun positif. Nah, untuk total penghasilan luar usaha sebesar 222.800, sedangkan untuk pencatatan komersial, sementara untuk pencatatan fiskal sebesar 220.000 untuk laba neto sebelum pajak. Untuk laba neto sebelum pajak sebesar 717.800, sedangkan dari untuk pencatatan dari akuntansi komersial sebesar 717.800, sedangkan untuk pencatatan fiskal sebesar Rp778.000. Jadi hasil dari penghasilan kena pajak PT Berkah ini 778.000. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.